Shalom, perkenalkan nama saya Jovinka Drusila Rusyanaribu. Saya dari Prodi PAK semester 3. Dalam video kali ini saya membahas tentang hermeneutik. Dan ini merupakan video tugas saya dalam mata kuliah hermeneutik. Saya merupakan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Ekumene Kupang. Nah, di sini kita langsung saja ke materinya, yaitu tentang hermeneutik. Hermeneutik ini adalah sebuah ilmu dan juga seni interpretasi. Mungkin kita akan bertanya bahwa mengapa disebut sebagai ilmu? Ya, di sini mengapa disebut sebagai ilmu? Karena di sini hermeneutik ini mengikuti aturan-aturan dan juga prinsip serta metode-metode tertentu. Nah, kenapa disebut sebagai seni? Karena di sini merupakan keterampilan yang berkembang dengan praktek atau sebuah latihan. Nah, ketika kita berbicara tentang hermeneutik ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu secara etimologis hermeneutik ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya hermeneuin. Nah, hermeneuin ini dalam bahasa Indonesia merupakan penafsiran atau menafsirkan. Nah, hermeneutik secara umum memposisikan diri secara definitif. Nah, sebagai suatu teori yang sangat penting, sebagai suatu teori dan juga filsafat tentang interpretasi makna. Di sini hermeneutik juga sangat penting untuk dipelajari karena dengan kita mempelajari hermeneutik ini kita bisa mengetahui apa yang menjadi isi Alkitab. Kita juga bisa memahami dari setiap isi Alkitab agar kita tidak salah dalam menafsirkan agar kita tidak salah dalam menafsirkan isi Alkitab. Oke, selanjutnya di sini ketika kita berbicara tentang kebenaran di sini bisa disebut juga sebagai temporer atau yang dapat diuji secara dari teorinya atau materi. Nah, dalam penafsiran suatu buku, berita ataupun informasi, tafsiran diberikan oleh pihak ketiga dan dengan penjelasan berarti itu bersifat cenderung dan juga tidak jelas. Nah, sebagai orang Kristen di sini meyakinkan bahwa kita hanya menyembah satu Allah, yaitu Allah yang Maha Esa, yang mempunyai 3 pribadi dalam satu hakikat, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Alkitab di sini kita di sini tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa Alkitab itu berisi tentang begini dan begitu secara pengetahuan kita saja. Nah, sekarang kalau kita masuk dalam eksegesis adalah sebuah penerapan yang mempelajari tentang prinsip-prinsip teks Alkitab. Nah, dalam eksegesis ini harus ada standar yang dicapai, yaitu baik golongan hati yang lapar, yaitu golongan hati yang lapar. Itu bisa kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 2. Nah, interpretive requirement di sini yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, yaitu percaya adanya inspirasi dalam Alkitab. Nah, yang kedua yaitu percaya kepada Roh Kudus sebagai ilmu pengetahuan yang memberikan
yang memberikan pencerahan. Nah, dan yang ketiga adalah percaya bahwa rasio atau otak kita adalah alat bantu dalam kita menafsirkan sebuah kebenaran. Oleh sebab itu, saat kita ingin menafsirkan sebuah kebenaran, kita harus berada dalam pikiran yang tenang, tidak boleh sementara emosi-emosi, karena itu tidak akan ada yang benar. Semuanya itu hanyalah sekedar pengetahuan saja. Nah, yang keempat adalah percaya pada progresif Alkitab. Mungkin kita bertanya, progresif ini apa ya? Progresif ini apa ya? Nah, progresif di sini yaitu artinya penyataan di dalam Alkitab yang selalu berkembang dan juga dalam pertumbuhan Roh Kudus itu dinamis. Dinamis artinya bergerak. Pertobatan manusia tidak satu kali bertobat, tetapi di dalam proses, yaitu setiap saat harus ada yang namanya pertobatan. Nah, yang kelima di sini yaitu percaya pada scripture interpretis. Nah, yang keenam adalah orang harus meyakini bahwa ada hubungan antara perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Dalam penafsiran di sini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama bentuk umum dan yang kedua adalah bentuk khusus. Bentuk umum di sini yaitu prinsip penafsir yang digunakan secara umum untuk menafsir segala macam bentuk karya sastra umum. Sedangkan hermeneutik khusus di sini yaitu prinsip menafsir yang dikembangkan secara khusus sehubungan dengan jenis gaya tertentu, seperti puisi, perumpamaan, dan lain sebagainya. Jadi baik, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video saya. Shalom.